Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live webinar spesial dari Abdi dan Esenzo, kupas tuntas perhitungan dan cara untuk mencapai 100 juta per bulan di tahun kedua. Malam hari ini bersama Mas Alvin Joner dan saya Fitri. Buat teman-teman semua, pastikan malam hari ini udah siap menerima semua materi yang akan dibawakan oleh Mas Alvin langsung malam hari ini ya. Kita langsung aja sebelum kita memulai live webinar spesial malam hari ini, ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman ikuti supaya nanti mendengarkan materinya dan mendapatkan ilmunya jauh lebih fokus lagi, ya. Nah, yang pertama, ada beberapa ketentuan untuk mengikuti live webinar malam hari ini. Yang pertama, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya live webinar malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, yang kedua yaitu silakan di silent dulu HP masing-masing supaya nanti teman-teman Bapak Ibu semua fokus mendengarkan materi hari ini. Jadi nanti kalau ada chat nggak sibuk ke chat ya. Jadi biar fokus nonton live webinar malam hari ini aja. Yang ketiga, silakan cari posisi yang nyaman dan juga sinyal yang baik. Karena biasanya kalau misalnya lagi nonton live streaming, itu membutuhkan sinyal yang baik ya. Jadi pastikan cari posisi misalnya di rumah, ternyata sinyalnya jauh lebih bagus itu di kamar atau di ruang tamu, ya udah silakan dicari posisi yang memang sinyalnya baik dan juga nyaman untuk teman-teman Bapak Ibu semua menonton live webinar malam hari ini. Yang keempat, ditutup dulu tab aplikasi di HP atau di laptop masing-masing ya, supaya nanti data di belakang data aplikasi yang belum ditutup itu tidak berjalan. Jadi biar data kuotanya itu fokus untuk menonton live webinar malam hari ini ya, supaya nanti kuotanya nggak cepat habis. Yang kelima, pastikan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, fokus seperti layaknya menghadiri seminar secara offline. Dan juga silakan dicatat poin-poin pentingnya ya, supaya nanti teman-teman nggak kelewatan, karena ada beberapa hal dan materi malam hari ini tuh sangat seru sekali. Jadi pastikan dicatat, yang belum ambil notebooknya, yang belum sedia notebook dan alat tulisnya, silakan diambil dulu, atau yang mau dicatat di note handphone juga boleh. Sip ya? Oke, kita lanjut ke materi yang akan dibahas malam hari ini. Yang pertama, pentingnya aset digital. Yang kedua, langkah mendapatkan 100 juta per bulan di tahun kedua. Nah, saya yakin banget teman-teman Bapak Ibu semua nggak sabar mau langsung masuk ke materi yang kedua, ya kan? Tapi makanya tenang dulu. Yang ketiga, ada 5 langkah bangun aset digital. Dan yang keempat, malam hari ini akan ada update promo. Jadi pastikan teman-teman Bapak Ibu semua menonton sampai habis live webinar malam hari ini, karena malam hari ini materinya akan daging banget dan akan seru banget. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu semua ketinggalan live webinar malam hari ini dan tidak mendapatkan ilmunya malam hari ini. Ya, pastikan nontonnya sampai habis. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman Bapak Ibu semua untuk mengikuti live webinar malam hari ini. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu pentingnya aset digital yang akan dibawakan langsung oleh Mas Alvin Joner. Ya, dipersilakan kepada Mas Alvin. Oke, halo. Suara saya jelas? Oke, sudah jelas. Oke, apa kabarnya teman-teman, Bapak Ibu semua? Semoga sehat-sehat aja, tidak kekurangan apapun. Senang sekali hari ini, akhirnya setelah sekitar berapa ya? Terakhir saya sekitar 2-3 minggu yang lalu ngisi webinar. Nah, sekarang saya kebagian jadwal lagi untuk ngisi webinar. Nah, sebelum saya menjelaskan sangat detail tentang hitung-hitungannya, buat Anda yang baru, ikuti saja dulu. Jadi sekali lagi saya bilang ya, buat Anda yang masih baru bergabung di Ezenzo dan Abdi, mungkin nanti pas dengar saya ada beberapa kebingungan, maksudnya apa. Nggak usah terlalu dipikirin, didengerin aja dulu, diingat aja dulu, karena cepat atau lambat akan paham kok, bisa dipahami ya. Nah, yang berikutnya saya pengen ngasih tahu kenapa sih saya membuat webinar ini. Jadi gini teman-teman, Bapak Ibu semua,
melihat respon ketika ada beberapa part yang mulai kita ubah secara drastis di bisnis kita, responnya sangat positif, itu penjualannya naiknya luar biasa, khususnya dari sisi produk, dan apa yang kita mau kurang lebih itu tercapai. Jadi tujuan Abdi dan Ezenzo dibangun adalah untuk membantu Anda punya aset. Nah, apalagi karena kemarin kita sudah dapat pelajaran, salah satu pelajaran paling luar biasa untuk dunia gitu, bukan cuma untuk diri kita atau Indonesia, tapi untuk dunia. Kemarin ya sampai detik ini sih terjadi pandemi, tapi kan efeknya kemarin itu kan luar biasa ya. Apalagi bukan cuma dari sisi kesehatan, tapi dari sisi ekonomi. Kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Andai kita tidak terkena, tapi kita melihat banyak sekali yang terkena, banyak sekali yang bangkrut, banyak sekali yang kehilangan pekerjaan dalam satu waktu seluruh dunia. Dan itu adalah pelajaran yang tidak ternilai harganya, yang harus diambil, harus dipelajari, dan harus dipahami bahwa itu tidak, jangan sampai kalau amit-amit nanti terjadi lagi ke depan, kita udah siap, ibarat kata seperti itu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, kenapa sih penting punya aset? Nah, ini saya jelasin dulu sedikit. Next. Oke. Next aja, Pit. Nah, kalau pakai bahasa sederhana, ini pakai bahasa sederhana aja. Aset itu adalah suatu usaha yang Anda miliki, khususnya aset digital ya, secara digital yang bisa terus berkembang dan bisa menambah penghasilan Anda bahkan dengan keterlibatan yang sangat minimal. Nah, kata kuncinya itu, keterlibatan yang sangat minimal. Sebenarnya ada satu lagi, tambahannya tadi mungkin belum kecatat, dan salah satu ciri aset itu apa? Tolong dicatat kalau perlu, bisa diwariskan. Nah, salah satu ciri-ciri bahwa sebuah usaha itu bisa jadi aset atau tidak adalah bisa diwariskan atau tidak. Maksudnya apakah sistemnya udah jalan sehingga bisa diwariskan. Bahkan mungkin kepemilikannya diwariskan, bukan pekerjaannya. Contoh misalnya, kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan yang sudah besar, itu bahkan direkturnya itu bukan pemiliknya lagi. Dan ketika pemiliknya meninggal bisa dikasih ke anak kepemilikannya tanpa anaknya bahkan mengerjakan perusahaannya. Karena perusahaannya ditangani oleh profesional. Ibarat kata seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak harus perusahaan besar, perusahaan kecil pun bisa, yang penting kata kuncinya adalah sudah memiliki sistem yang kuat sehingga bisa terus berjalan walaupun tanpa Anda. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, yang perlu dipahami adalah ini beberapa contoh bentuk aset. Nah, contoh bentuk aset itu ada banyak, khususnya aset digital. Yang pertama adalah, kalau di kita khususnya pasukan reseller, oh ya teman-teman, Bapak Ibu semua, saya ingin, mungkin bukan sekarang ya, tapi ingin ngasih satu materi yang sebenarnya ini bisa dibilang salah satu materi marketing yang terbaru lah gitu, yang nggak baru-baru banget, tapi banyak orang belum ngerti. Kita itu sudah ada di zaman 4.0 istilahnya, marketing 4.0, yang dimana mengadopsi flywheel marketing. Flywheel marketing itu singkat cerita apa? Flywheel marketing itu singkat cerita menjadikan konsumen atau reseller sebagai salah satu titik inti dari bisnis. Jadi zaman dulu, ibarat kata, konsumen itu hanya dijadikan target market atau sapi perah, ibarat kata seperti itu, ibarat kata. Jadi yang bagian ngeluarin uang aja. Nah sekarang, ke depannya bahkan, itu bisnis-bisnis terbesar sudah tidak memperlakukan konsumen seperti itu saja. Tapi bahkan sudah bisa membuat konsumen mendapatkan value lain selain produknya. Contoh, konsumennya dibuat bahkan bisa mendapatkan value secara keuangan. Jadi ketika konsumennya mereferensikan ke temennya, itu dia dapat potongan harga untuk pembelian berikutnya, diskon untuk berikutnya, atau bahkan uang atau cashback. Nah, dan itu sudah dilakukan berbagai bisnis, khususnya ketika corona kemarin. Dari bisnis yang sangat besar sampai bisnis yang bisa dibilang baru mulai, itu langsung sudah pakai sistem reseller. Nah, apa bedanya di Abdi dan Ezenzo? Tolong dipahami. Ini nih yang saya mau omongin kelihatannya sederhana, kelihatannya.
Tapi kalau Anda mau tahu kenapa kunci perusahaan ini bisa berkembang dengan segala keterbatasan, nah ini sebenarnya rahasianya. Ini kalau saya bikin training yang harganya 5-10 juta bisa nih, misalnya bagaimana rahasia saya untuk membangun perusahaan nih, kayak gitu. Nah, jadi walaupun ini gratis, tolong dipahami baik-baik, sebenarnya ini ilmunya sangat mahal. Nah, apalagi pasukan resellernya itu bukan hanya pasukan reseller yang offline, tapi yang online. Dan itu luar biasa sekali perbedaannya. Contoh. Sekarang reseller kita sekitar 80.000. Pertanyaannya saya pernah nawarin Anda ketemu langsung nggak? Ayo kerjasama, bisnis bareng. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Tapi kok bisa punya 80.000 reseller? Karena semua sistemnya dari awal dibangun secara online. Jadi kalau Anda mau jalanin secara offline, boleh nggak? Boleh banget. Nah, namun dari awal kita tuh udah ngejalanin secara online. Jadi kita tidak ketergantungan sama offline. Apalagi ketika kemarin corona, itu kan offline bisa dibilang hampir drop atau mati semua 80-100% bahkan. Nah, untungnya bisnis kita pondasinya online, jadi justru makin kuat gitu dia. Nah, tolong dipahami, salah satu yang paling mahal, paling berharga dari pasukan reseller ini, karena pasukan reseller Anda itu akan dididik secara online. Yang dimana berarti Anda bisa punya puluhan sampai ratusan reseller bahkan ribuan tanpa Anda ketemu. Dan yang ngedidik belum tentu Anda, tapi sistem. Bayangin gini. Bayangin kalau dulu mau punya omset misalnya ya 10M dari restoran misalnya 10 miliar dari restoran. Bayangin ya. Nah, itu kalau mau punya omset 10 miliar dari restoran, itu berarti Anda harus punya misalnya 10 cabang. Yang masing-masing cabang omsetnya 1 miliar misalnya. Normalnya kalau restoran yang laku tuh 35 jutaan misalnya yang standar yang laku. Berarti Anda harus punya 10 restoran di 10 tempat berbeda dong. 10 restoran di 10 tempat berbeda yang harus Anda awasi, dan itu supply chain-nya nggak main-main. Buat Anda yang pernah pengalaman bisnis restoran atau kuliner dan punya cabang, itu nggak main-main tuh supply chain, bahan bakunya, SDM-nya, harga sewa dan ya segala macamnya itu luar biasa. Nah, Anda bayangin, misalnya untuk omset 1M, restoran yang omset 1M, itu biasanya butuh minimal 50 karyawan, misalnya ya, untuk shift. Misalnya 30-50 karyawan. Berarti kalau Anda mau punya 10 cabang, Anda butuh 300-an minimal karyawan, yang itu gajinya aja pusingnya udah luar biasa. Nah, bayangin itu kalau di offline. Di online, untuk dapat omset 10M, Anda bisa dengan, misalnya Anda bisa punya sekitar 2.000 reseller. 2.000 reseller tenang aja, Anda nggak harus mikir, wah gimana caranya saya satu aja belum. Kan ini kita ngomong 2-3 tahun ke depan. Dan sekarang tuh udah ada member Abdi yang udah 1.000 reseller tuh udah ada gitu. Nah, ini kita ngomong 2.000 reseller, masing-masing omset 5 juta, itu omset udah 10M. Tanpa Anda perlu punya gedung atau sewa bangunan, bahkan Anda tidak perlu punya karyawannya. Karyawannya, sistemnya, semua kami yang urus. Kebayang nggak? Nah, kalau Anda bisa paham itu, Anda nggak akan main-main di sini. Kebayang nggak maksudnya? Nah, jadi tolong dipahami apa yang sedang Anda kerjakan itu sebenarnya bukan cuma sekedar jualan produk atau belajar bisnis online. No. Yang bikin orang senang di Ezenzo dan Abdi itu adalah mereka tahu kelihatannya masuknya sederhana, tapi sebenarnya inti bisnisnya itu sangat dalam. Jadi Anda bisa punya sesuatu yang bisa berguna untuk jangka panjang, aset dan hasilnya nggak kecil. Gitu. Anda bisa punya omset miliaran, puluhan miliar tanpa Anda punya karyawannya. Kami semua yang handle. Sip ya? Oke, itu yang pertama. Jadi pasukan reseller khususnya secara online. Yang kedua, akun iklan. Nah, akun iklan ini bisa dibilang juga akun iklan ini bisa dibilang sebagai aset juga. Akun iklan. Nah, makanya ketika Anda di Ezenzo dan Abdi, ikutin semua materinya, khususnya materi traffic berbayar. Tolong dicatat. Siapapun Anda yang melihat mata saya sekarang,
Saya nggak peduli nanti ujung-ujungnya ini ada ribuan orang yang nonton video ini, saya ngomong ke Anda satu orang yang serius mau dapat hasil besar. Saya percaya hidup itu misteri, tapi akan bisa terkuak sedikit demi sedikit kalau Anda memang mau berusaha. Bisa lama-lama tuh dari yang tadinya abu-abu jadi jelas kalau Andanya memang mau berusaha. Nah, tolong diingat baik-baik, tolong dicatat. Siapapun Anda yang dengar saya, tolong pelajari sangat dalam traffic berbayar. Kalau soal Anda belum punya modalnya, belum ngerti, itu disingkirin dulu. Yang penting niat dan mindset-nya dulu. Bahwa traffic berbayar di dunia digital ke depannya ini, itu bukan sesuatu yang kalau bisa. Tapi itu memang skill wajib yang perlu kita miliki. Dan itu adalah aset yang tidak ternilai harganya. Kok aset? Gini, coba Anda bayangkan. Kalau Anda misalnya nanti udah di tahap misalnya bisa ngiklan 10 juta per bulan, per hari misalnya. 10 juta, enggak usah 10 juta per hari lah kebanyakan. 1 juta aja lah. 1 juta per hari. Anda tahu nggak? Ngiklan 1 juta per hari itu bisa menjangkau 50.000 sampai 100.000 orang. Perhatikan baik-baik. Iklan 1 hari 1 juta itu bisa menjangkau 50.000 sampai 100.000 orang untuk mengetahui produk Anda. Pertanyaannya, gimana caranya di offline dengan uang 1 juta Anda bisa menjangkau 50 sampai 100.000 orang? Bingung kan? Ngerti ya maksudnya ya? Nah, di dunia digital itu bisa dilakukan. Dan itu bisa dilakukan secara otomatis. Anda tinggal susun rencananya, tinggal eksekusi, diklik, begitu udah 1 juta, ya mungkin di review 15 menit, setengah jam, atau 1 jam per hari. Tapi udah bisa berjalan otomatis tuh. Setiap hari. Misalnya saya ngiklan 5 juta per hari, ya udah. Saya paling ngawasin malam, 15 menit, setengah jam, udah, habis itu ditinggal lagi, jalan terus. Nggak perlu takut korupsi, nggak perlu takut uangnya diambil. Kebayang nggak maksudnya? Nah, jadi akun iklan itu adalah, kalau bagi saya, aset. Aset. Akun iklannya, Anda udah terbiasa beriklan 5-10 juta per hari dan dapatnya bisa 50% untung bersihnya aja, itu aset yang luar biasa. Nah, jadi, dengan segala kerendahan hati, buat Anda yang belum melakukan traffic berbayar, oke, nggak apa-apa, misalnya dengan segala keterbatasan, tapi buat Anda yang bisa, atau memang yang mau serius, cepat atau lambat, kalau bisa sih lebih cepat lebih baik, segera pahami traffic berbayar. Karena itu adalah aset. Gini, saya selalu bilang ke tim-tim saya atau ke orang-orang dekat saya yang saya tahu dia punya, emang mau survive di dunia digital, saya bilang, belajar beriklan. Saya selalu bilang. Karena sekali bisa belajar beriklan, dalam tanda kutip, Anda mempunyai satu skill yang dalam tanda kutip menjamin hidup Anda. Anda nggak bisa jualan, misalnya jualan produk A, trennya turun, Anda bisa jualan produk B. Anda bisa jualan produk C. Kalau Anda nantang saya misalnya, Mas Alvin selain produk kesehatan bisa nggak? Bukan bermaksud takabur ya, tapi kalau dipelajari dan udah punya pondasinya, mau jualan boneka pun saya tidak terlalu takut gitu. Mau disuruh jualan baju pun saya berani-berani aja. Kenapa? Karena udah punya skill-nya. Jadi sebenarnya akun iklan dan skill beriklan Anda yang jadi aset. Oke, kita lebih cepat. Yang ketiga, sosial media. Nah, sosial media yang Anda bangun, entah pribadi ataupun sosial media bisnis Anda, itu juga aset. Jadi tolong dipahami 3 hal ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk terus dibangun. Bukan kalau Anda lagi mood, bukan kalau Anda lagi happy, bukan kalau Anda lagi semangat saja, tapi terus-menerus dibangun agar Anda bisa membesar lama-lama 3 hal ini. Oke, next. Nah, berita baiknya ini yang mungkin bisa dibilang belum pernah, jarang orang obrolin. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau dengar kata-kata aset, orang tuh mikirnya, oh kalau mau punya aset tuh harus jadi pebisnis ya. Gini, semua orang itu bisa memiliki aset tanpa lihat latar belakang. Anda profesional di perusahaan atau karyawan, bisa nggak punya aset? Bisa. Aset ini kan saya yang contohin aset digital ya. Atau aset
Kalau aset di offline kan ada kos-kosan, kontrakan, atau misalnya toko yang udah diurus sama karyawan Anda, itu kan juga aset. Nah, tapi intinya untuk memiliki aset itu bisa semua orang. Tanpa melihat latar belakang. Mau mahasiswa, ibu rumah tangga, itu bisa. Khususnya dengan sistem Abdi dan Ezenzo. Karena Anda tidak harus terlibat langsung, tapi semuanya bisa dibantu di-handle sama sistem 90%-nya. Anda tinggal datengin traffic aja, sisanya kami yang handle. Ibarat kata seperti itu. Oke, next. Nah, saya ingin Anda semua bisa fokus dulu di part yang ini, di slide yang ini, karena ini slide yang bisa dibilang mengubah hidup saya. Beneran. Ini slide ini saya lihat tahun 2000, saya kuliah 2006, 2007. Slide ini saya lihat sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, gara-gara slide ini, cara berpikir saya berubah, dan saya sangat bersyukur hidup saya pun berubah. Buat Anda yang belum tahu, kayaknya saya udah pernah ngasih tahu kisah hidup saya. Saya dulu dari keluarga yang bangkrut, jadi buat Anda yang belum tahu, saya waktu kuliah itu keluarga saya bangkrut, waktu SMA keluarga saya bangkrut, hutang hampir setengah miliar. Jadi waktu kuliah pun itu semester 2 atau semester 3, itu keluarga saya udah nggak bisa ngebiayain lagi, jadi saya harus nyari uang sendiri. Nah, itulah awal mula saya nyari uang sendiri. Dan untungnya di awal mula saya nyari uang sendiri, saya ketemu slide ini. Ini slide yang merubah hidup saya. Jadi buat Anda yang mengira saya dari orang yang punya privilege, orang yang yang udah berada, enggak, saya berawal dari bangun dari nol, dari awal hidup saya. Bahkan kuliah aja harus dari semester 3 atau 4, saya lupa, itu biayain hidup sendiri. Termasuk uang kuliahnya. Nah, slide apakah? Nah, ini slide ini nih. Saya yakin beberapa di antara Anda udah pernah lihat slide ini, tapi saya mohon tolong dipahami dengan dalam. Slide ini mengubah hidup saya luar biasa. Jadi kenapa aset digital itu penting? Jadi, 90% orang Indonesia punya pola pikir yang umum. Ingat ya, ini tidak salah. Pola pikir ini tidak salah. Tapi umumnya seperti ini, yaitu adalah bekerja untuk mencari uang atau mencari penghasilan. Penghasilan dipakai untuk mewujudkan rencana masa depan. Tidak salah. Hampir 90% orang Indonesia begitu. Bekerja di perusahaan atau bekerja sebagai profesional gitu. Jadi menukarkan waktu, tenaga untuk mendapatkan uang. Kurang lebih seperti itu. Wajar nggak? Wajar. Boleh nggak? Boleh. Tidak salah sama sekali. Nah, tapi tolong dipahami satu hal, teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini mungkin Anda udah sering dengar, tapi belum tentu nancep gitu. Satu hal, yaitu adalah yang namanya manusia itu pasti ada saatnya tidak bisa bekerja lagi. Benar nggak? Yes. Kenapa saya tahu ini? Karena waktu itu keluarga saya ngalamin. Keluarga saya bangkrut, kacau balau semuanya, nggak bisa kerja, kabur-kaburan karena lari dari utang, akhirnya nggak bisa dapat uang, berantakan semuanya. Jadi yang namanya manusia itu ada aja, entah apa aja penyebabnya. Pensiun lah, apalagi PHK lah kemarin, corona, bangkrut lah, sakit, dan kita tidak bisa takabur. Kita akan bilang tenang aja, saya akan sehat sampai tua kok. Kita tidak bisa ngomong kayak gitu. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Nah, jadi jangan sampai terjadi dulu gitu. Karena kalau saya itu kasusnya adalah terjadi dulu baru sadar gitu. Keluarga ngalamin musibah, oh gini ya rasanya penghasilan stop, yang tadinya hidup lumayan nyaman tiba-tiba kacau semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak bekerja lagi, entah karena pensiun, PHK, sakit, segala macam, otomatis penghasilan jadi tidak ada. Andaikan pensiun pun, itu kan pengeluaran naik, tapi penghasilan turunnya drastis. Nah, rencana masa depan jadi tanda tanya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, kenapa sebagian besar orang Indonesia punya masalah keuangan? Ini riset ya, saya pernah baca penelitiannya. Hampir 70% orang Indonesia ketika sudah berumur, khususnya pensiun, itu punya masalah keuangan. Itu bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia tidak nabung, tapi karena ketika kita pensiun, pemasukan turun, pengeluaran naik, dan pengeluaran naiknya ini tidak bisa ketebak.
Karena yang namanya wajarnya orang ketika berumur itu kan ada sakit. Apalagi kalau misalnya buat Anda yang nabung, punya tabungan banyak, dipakai buat bisnis, bangkrut. Banyak loh kasus kayak gitu. Dan itu yang membuat akhirnya mulai tuh kesulitan ekonomi, menggantungkan diri ke anak. Nggak salah, tidak salah. Tapi begitu terus. Akhirnya anaknya sandwich generation, nanggung istrinya, nanggung suaminya, nanggung anaknya, nanggung orang tuanya. Tidak salah, tidak salah. Tapi begitu terus yang terjadi. Nah itu ternyata sering terjadi di keluarga Indonesia bukan karena kita tidak pintar. Ternyata karena nggak diajarin aja di sekolah. Udah itu aja masalahnya. Hal ini tuh tidak diajarkan di sekolah. Paradigma di mana manusia itu bisa sakit loh, bisa berhenti loh penghasilannya. Jadi kalian jangan cuma berpikir untuk bekerja di sebuah perusahaan ya. Nah, itu aja kalau Anda nanya ke saya, salah satu sumber masalahnya adalah paradigma ini tidak diajarkan waktu kita sekolah. Ya mungkin kalau Anda sekolahnya mungkin yang sekolah bisnis atau sekolah yang gimana, mungkin diajarin ya. Saya sih enggak waktu itu. Nah, next. Rencana masa depan jadi tanda tanya. Oke, next. Bahkan nggak harus sakit ya kalau misalnya Anda mungkin yang wanita biasanya habis menikah atau punya anak itu kan biasanya harus resign segala macam. Jadi banyak hal yang membuat kita bisa berhenti bekerja. Nah, ini adalah sebuah pemikiran yang membuat saya berubah 180 derajat cara hidupnya. Kalau di slide dulu dibilang pola pikir sukses. Nah, orang-orang sukses itu mereka sama kok. Mereka kerja, next. Mereka kerja untuk membangun sama kerja, jadi nggak ada yang tidur-tiduran, nggak ada. Mereka juga kerja. Nah, tapi kata kuncinya ini, kerjanya itu bukan cuma fokus untuk nyari uang. Tapi apa yang dikerjakan harus bisa jadi satu hal ujungnya, ke depannya, yang namanya aset. Tadi yang kita jelasin, aset. Sebuah usaha yang bahkan tidak kita kerjain pun, tapi terus menghasilkan penghasilan ke kita. Next. Nah, aset ini yang menghasilkan penghasilan untuk rencana masa depan. Nah, jadi bedanya cuma di satu hal. Kerjanya mereka tahu, orang-orang sukses mereka tahu kerjanya apa yang saya kerjain ini kalau saya tinggalin nanti saya tetap dapat nggak sih? Nah, kayak gitu pola pikirnya. Bukan cuma yang penting saya dapat besar sekarang. Nah, tapi kalau saya nggak ngerjain lagi tetap dapat nggak? Nah, itu. Nah, bedanya adalah orang-orang yang bekerja untuk membangun aset, ketika asetnya sudah jadi, tolong digaris bawah ya, ketika asetnya sudah jadi, dan mereka tidak bisa bekerja lagi, next, asetnya itu akan terus menghasilkan penghasilan. Dan rencana masa depan tetap terjamin. Makanya kalau Anda lihat, ada keluarga-keluarga yang istilahnya yang kayak makin kaya lah, yang ayahnya meninggal, tapi kok anaknya kok tetap enak hidupnya, bahkan makin sejahtera. Karena yang ditinggalin itu bukan uang, bukan cuma uang, tapi aset. Nah, kalau saya ngelihat pola hidup kita kan jarang sekali orang Indonesia tuh ninggalinnya aset. Paling banter biasanya ninggalinnya apa? Warisan berupa tanah, berupa uang, yang dimana itu bisa habis gitu. Jarang sekali kita mewariskan aset yang bisa terus menghasilkan untuk anak cucu kita. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semua, saya bukan ingin bilang yang pola pikir umum itu salah, tidak. Bekerja di perusahaan tetap ya boleh tetap, tapi Anda harus tahu. Nah, saya pengen ngasih informasi bahwa jadi karyawan pun, jadi ibu rumah tangga pun bisa tetap membangun yang namanya aset. Bisa. Jadi jangan mikir kalau untuk punya aset itu harus jadi pebisnis, enggak. Jadi karyawan pun bisa punya aset kok. Itu. Sip, next. Oke, nah. Ini dulu nih kata-kata yang saya dapetin dulu nih. Selama dan sekeras apapun kita kerja, kita tidak akan pernah punya aset kalau tidak sadar untuk segera memulainya. Jadi aset itu bukan sesuatu yang tiba-tiba punya, tiba-tiba dapat, tiba-tiba ada. Enggak. Nah, itu yang ngebedain. Itu yang saya bilang tadi, kenapa slide ini mengubah hidup saya. Karena akhirnya saya tahu, saya pikir yang namanya nanti kerja, punya tabungan, lama-lama otomatis bisa punya aset. Ternyata tidak gitu. Oh iya, sama satu hal nih. Contoh nih, orang Indonesia masih menganggap, nih saking tidak begitu dipelajarinya ya, orang Indonesia itu masih menganggap rumah itu aset. Rumah yang kita tempati itu aset. Kalau mungkin di buku kas atau di akuntansi atau di buku neraca gitu, mungkin ya,
rumah itu dihitung sebagai aset mungkin. Tapi sebenarnya di kehidupan normal, di kehidupan nyata, rumah yang kita tinggali itu bukan aset. Kecuali karena rumah yang kita tinggali itu mendatangkan uang atau mengeluarkan uang. Rumah yang kita tinggali. Mengeluarkan uang kan untuk listrik segala macam. Itu sebenarnya sebutannya liabilitas, bukan aset. Aset itu kalau rumah Anda bikin 5 kamar kos-kosan, nah itu bisa jadi aset tuh. Nah, bahkan orang Indonesia tuh masih banyak yang berpikir rumah itu aset. Enggak, rumah yang kita tempati itu adalah pengeluaran, bukan aset gitu. Kalau di buku kas atau di pencatatan, di daftar harta, iya benar, rumah itu aset. Tapi di kehidupan sehari-hari, rumah itu mengeluarkan pengeluaran juga gitu. Nah, jadi mumpung masih diberi kesempatan, teman-teman, saya ngomong ke Anda nih yang menonton ini, saya cuma bilang, jangan ini istilah mentor saya dulu nih, Vin, orang yang bangun aset itu cuma ada 2 tipe, sadar atau ketampar. Nah, lo yang mana? Dia bilang. Saya kebetulan waktu itu yang ketampar. Nah, tapi setelah ketampar, saya sadar, saya nggak mau ketampar lagi kedua baru mau bangun aset. Kurang lebih kayak gitu. Biasanya tuh kita berpikir untuk punya aset tuh kalau kehidupan kita kenapa-napa. Biasanya tuh begitu. Nah, jangan sampai kenapa-napa dulu. Jadi, saya lebih milih sadar. Jadi, mumpung masih diberi kesempatan, teman-teman yang nonton saya nih, mumpung masih diberi kesehatan, masih diberi akal yang masih bisa berjalan, stop bilang gaptek, stop bilang susah, stop bilang, ini kayaknya bukan jalan saya, stop mengeluh gitu. Masih diberi akal, masih diberi kekuatan, ya udah, ayo berjuang mulai sekarang. Oke, sip, next. Nah, kita mulai ke hitung-hitungannya nih. Oke, saya mengambil napas dulu karena saya suka sekali hitung-hitungan. Buat Anda yang belum tahu, segala sesuatu di dunia ini, segala bisnis itu pasti dimulai dengan menghitung dulu. Masuk akal atau tidak gitu. Ya ada sih yang langsung jalan, tapi segala sesuatu yang besar banget itu pasti bisa dihitung. Kalau kata Bung Chandra, salah satu orang saya kagumi, segala sesuatu yang diukur bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Kalau tidak bisa diukur, sulit sekali untuk diperbaiki atau ditingkatkan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kita akan masuk ke hitung-hitungan. Buat Anda yang nonton ini, kalau Anda belum fokus, saran saya lebih fokus dan aktifkan mental keberlimpahan Anda. Ini saya nggak main-main nih. Itu salah satu yang ngebedain kalau saya pakai istilah motivator ya. Orang kaya sama orang miskin, salah satunya adalah mental keberlimpahannya. Yang saya pelajari dari mentor-mentor saya yang sukses, mentalnya itu, mereka berpikir semua itu mungkin. Kebayang nggak? Walaupun setidak masuk akal apapun, mereka tuh mungkin kok. Buat yang di atas apa sih yang nggak bisa? Mungkin kok, amin gitu. Jadi tidak ada pikiran yang Allah nggak mungkin, Allah gitu. Nah, jadi mental keberlimpahannya diaktifkan. Dan apapun yang saya bilang nanti, walaupun Anda nanti belum paham, diaminin aja dulu. Sip ya? Diaminin aja dulu. Percaya sama saya, diaminin aja dulu. Karena udah mulai ada buktinya. Udah mulai ada nih orang-orang yang gabung di bawah 2 tahun bisa dapat 50 juta. Kalau Anda lihat di Telegram, Anda scroll ke atas, itu kan kadang-kadang kita capture tuh orang-orang yang penghasilannya besar, bonusnya besar, yang dapat 70 juta, 80 juta per bulan, kurang dari 2 tahun, udah mulai ada. Jadi ini bukan katanya-katanya, ngerti ya? Nah, di awal, perhatikan baik-baik, di awal, saya akan pakai angka rata-rata, tapi belum dikecil-kecilin. Jadi pakai angka rata-rata, tapi belum dikecil-kecilin. Nanti di ujung, kita akan kecil-kecilin. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi, kalau Anda mau nyatet. Jadi, langkah untuk mendapatkan 100 juta per bulan di Dana Zenzo di tahun kedua, tidak serumit yang Anda pikirkan. Percaya sama saya. Saya yang bikin sistemnya, dan ini tujuan saya untuk Anda. Kuncinya adalah, bisa dicatat. Kuncinya adalah, Anda memiliki 20 reseller direct, 20 reseller direct yang aktif, 20 reseller direct yang aktif, yang masing-masing punya penjualan minimal 50 juta per bulan. Bisa dipahami ya? Sudah? Dicatat? Nah, jadi
teman-teman, Bapak Ibu semua, dicatat nih, saya kasih waktu untuk Anda. Kuncinya ini, kata kuncinya ini, bisa punya 20 reseller aktif yang memiliki penjualan 5 juta per bulan. Mas Alvin, saya ribet punya reseller gitu. Oke, nih, teman-teman, Bapak Ibu semua, tidak ada bisnis di dunia ini yang besar tidak punya cabang. Yang besar banget tidak punya cabang. Nggak ada. Semua bisnis, ya cabang itu kan reseller. Reseller itu bahasa santai. Kalau cabang bahasa berat gitu. Semua bisnis di dunia ini punya cabang. Semua. Apple punya cabang nggak di setiap negara? Punya. Facebook punya cabang nggak? Punya kantor nggak? Hampir di semua negara. Punya. Apalagi? Unilever punya nggak? Punya. Pabrik Aqua, pabrik teh botol punya cabang nggak di mana-mana? Punya. Ya toko-toko yang ngejualin itu bisa dibilang cabang juga. Entah cabang penjualan, entah cabang distribusi, apapun itu. Jadi semua bisnis di dunia punya yang namanya cabang atau dalam tanda kutip reseller. Jadi jangan apa istilahnya, alergi sama kata reseller. Wah ribet mas. Anda tahu Alfamart itu cabangnya ada sekitar berapa ya? 15 sampai 20 ribu gitu cabangnya gitu. Nah ini saya cuma ngomong 20. Itu kata kuncinya, 20. Jadi jangan stres ya dengar kata reseller. Aduh mas, ada nggak sih bisnis yang nggak pakai reseller-reselleran? Nggak ada, semua bisnis besar itu pakai reseller. Cuma bahasanya beda-beda. Ada yang ngomongnya kantor cabang, ada yang ngomongnya apa gitu. Intinya kan cabang. Oke, sip. 20 reseller aktif direct dengan punya penghasilan 5 juta rupiah. Nah, buat Anda yang masih starter, segera ke basic. Agar Anda bisa segera punya tim penjualan. Karena kalau Anda masih starter, Anda kan hanya bisa jualan dapat selisih harga. Yaitu udah lumayan sih, soalnya kita juga nyediain konten ya segala macam. Nah, tapi saya kasih tahu di Abdi dan Ezenzo, Anda akan rugi kalau cuma berjualan. Nih saya kasih tahu ya, ada loh member-member yang emang jago jualan dan emang seneng jualan gitu aja. Tapi saya kasih tahu, sayang. Jadi, Anda segera upgrade ke basic. Kalau nggak salah lagi ada promonya, kemarin udah ada yang beberapa yang dihapus ya. Jadi ya makanya kalau ada dimanfaatin. Ini udah ada beberapa yang dihapus, Anda cek kalau masih ada silakan dimanfaatkan. Kemarin tuh ada 3, sekarang tinggal 1 apa kalau nggak salah. Jadi yang Anda yang starter kalau masih bisa upgrade segera ke basic. Nah, buat yang belum tahu video sistem bagi hasil kita, segera ditonton. Jadi buat yang belum ngerti, udah ini terima aja ya. Nah, jadi enaknya di sistem kita digital, online, simple dan sederhana, nggak ngejelimet kayak misalnya kalau kan ada biasanya kalau di MLM itu ada tutup poin, kanan kiri seimbang, side volume. Nah, kita nggak ada gitu-gituan. Kita benar-benar cuma sistem reseller, Anda bisa punya 3 level. Udah gitu doang. 3 level itu karena saya mengadopsi konsep bisnis konvensional. Kalau di konvensional distributor, grosir, agen, nah baru tuh ke reseller atau toko-toko terakhir kan. Ada sekitar 3-4 level. Nah kita kayak gitu. Kita nggak ada ke bawah-bawah yang sampai 10 level, 1000 level, kedalaman. Nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi cuma udah 3 level aja. Kayak distributor, grosir, agen, kurang lebih gitu. Nah itu kata kuncinya. Anda bisa punya 3 level reseller. Kalau iPhone itu punya iPhone cabang distributor Indonesia, distributor provinsi, sama distributor daerah, kurang lebih kayak gitu. Teh botol, Aqua juga gitu. Distributor Aqua itu kan dari luar negeri ya, distributor negara, ada provinsi, habis itu dibagi kecil-kecil ke daerah masing-masing. Jadi sekitar 3-4 level, sama. Oke, next. Oke, nih perhatikan baik-baik. Ini kita akan masuk ke contoh hitung-hitungannya. Kalau Anda, ini kita ibaratkan Anda ultimate. Oke ya, kita ibaratkan Anda ultimate. Buat yang belum ngerti, udah terima aja dulu. Nanti kan Anda bisa nonton video sistem bagi hasil, nanti pas Anda tonton, oh maksud Mas Alvin yang ini. Udah ikutin aja dulu. Kalau hitung-hitungannya ini nggak kira-kira hitungan ini pasti, jadi ikutin aja dulu. Nah, jadi buat Anda yang sudah basic, buat Anda yang sudah premium, atau bahkan Anda starter, pengen langsung ke ultimate, itu bisa. Anda silakan aja lihat peluang bulan ini. Saya juga nggak tahu ada atau enggak, karena itu bukan saya yang bikin, itu ada tim yang bikin. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Jadi buat Anda yang bisa,
Kalau misalnya Anda lihat di membership peluang bulan ini, kalau ada promo udah manfaatin aja. Nah, ketika Anda ultimate, Anda bisa punya 3 kedalaman, kurang lebih kayak gitu. Nah, apa efeknya kalau Anda punya 20 reseller? Kita langsung masuk hitung-hitungannya. Next. Oh, sorry. Stop di sini dulu. Teman-teman Bapak Ibu semua, 20 reseller itu kan ingat ya, tidak harus langsung hari ini juga. Tidak harus langsung bulan ini juga. Bahkan tidak harus langsung tahun ini juga. Paham ya? Jadi jangan mikir beratnya nggak. Mas, kalau saya tiap bulan cuma bisa dapat 1 reseller aktif, itu gimana? Ya ujung-ujungnya akan mencapai angka ini juga. Nah, jadi cepat atau lambat, tenang aja itu relatif dan itu terserah Anda. Cepat atau lambat terserah Anda. Oke. Jadi ini kita ngitung aja. Kalau misalnya Anda mau kurang dari 1 tahun, caranya gimana? Caranya adalah, misalnya gini, kalau tiap bulan Anda dapat 3 reseller aktif, berarti Anda membutuhkan waktu sekitar 7 bulan untuk mencapai posisi ini. Kebayang ya maksudnya ya? Oke. Kita anggap saja Anda 1 tahun, amit-amit. Tapi ya udah nggak apa-apa. 1 tahun Anda punya 20 reseller, kalau bisa lebih cepat, amin. Tapi anggap aja 1 tahun Anda punya 20 reseller aktif. Berapa penghasilan Anda? Berarti 20 reseller, kali masing-masing omsetnya berapa tadi? 5 juta rupiah. Ini kenapa saya kasih patokan 5 juta? Udah percaya sama saya, targetnya segitu. Mas, kok ditarget? Nggak, maksudnya bukan target dari kami. Kalau Anda mau berbisnis dan mencapai hasil maksimal, itu targetnya segitu. 5 juta berat, Mas. Enggak, udah percaya sama saya. 5 juta itu Anda jualan 1 peppermint per hari. Atau 1 madu per hari. Bahkan kalau Anda jualan 1 peppermint per hari itu 6 juta malah. Jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa, enggak. Orang di luar sana bisa jualan 5-10 produk per hari atau ratusan produk, masa kita 1 aja enggak gitu. Berarti kalau 20 reseller Anda masing-masing omsetnya 5 juta per bulan, berarti omset Anda adalah 100 juta per bulan. Amin. Omset, bukan penghasilan. Nah, berarti keuntungan Anda berapa? Kalau Anda ultimate ya, dari kedalaman pertama, itu 10%. Fix, udah pasti. Jadi nggak ada syarat kanan kiri seimbang, kaki-kaki, nggak ada. Pokoknya ada omset, kalau Anda ultimate langsung kali 10%. Asik banget kan? Yes. Bisa jadi 20 reseller ini Anda nggak kenal loh. Tolong pahami kalimat saya baik-baik tuh. Bisa jadi 20 reseller ini Anda nggak kenal. Anda lewat iklan, mereka gabung, mereka nonton lewat sistem, mereka belajar lewat sistem, mereka praktek, mereka bisa ngiklan 5 juta per bulan. Masuk akal nggak? Yes, kita nggak ngomong ribuan, nggak ngomong ratusan. 20 kan masuk akal. Nah, berarti penghasilan Anda 10 juta per bulan. Bersih. 100 juta kali 10%. 10 juta per bulan. Fix ya, ini fix ya. Bukan kira-kira yang nggak ada syarat ini itu, nggak ada. Ada omset, dari reseller Anda dapat 10%. Ya sama kayak penjualan, misalnya Anda distributor teh botol gitu. Anda misalnya ya, di Anda harganya misalnya 1.800, Anda ngambil dari pabrik misalnya. Habis itu warung ngambilnya 2.000, Anda kan dapat sekitar 10% tuh keuntungannya, kayak gitu kira-kira. Logikanya kayak gitu aja. Jadi nggak rumit-rumit. Nah, itu dari kedalaman pertama. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau Anda ultimate, Anda bisa dari kedalaman kedua. Punya kedalaman kedua. Nah, punya kedalaman kedua, itu omsetnya bisa berapa? Resellernya bisa berapa? Logikanya gini aja, nanti dulu. Nah, dari 20 reseller, setahun ke depan, setahun lagi loh. Ini kan sebenarnya kan Anda kan punya setahun punya 20 reseller. Sebenarnya kan selama setahun itu 20 reseller ini kan bisa punya reseller lagi kan. Nah, tapi anggap aja enggak. Mereka baru mulai di tahun kedua. Jadi ini kita ngomong tahun kedua ya. Jadi tahun kedua, ini konyol sih, tapi nggak apa-apa. Tahun kedua, omset Anda di kedalaman kedua baru mulai berbuah. 20 reseller Anda setahun ke depan menduplikasi, ingat diaminin dulu aja, nanti saya kecilin kok. Omset 20 reseller Anda di tahun kedua masing-masing bisa punya 20 reseller lagi. Masuk akal banget lah setahun 20. Berarti di kedalaman kedua, Anda kan punya berapa reseller? Kalau di kedalaman pertama Anda punya 20 dan masing-masing punya 20, berarti total Anda kan punya di kedalaman kedua 400 reseller.
Kalau kali 5 juta, omset Anda berarti 2M. Amin, amin, diaminin dulu. Mental keberlimpahannya diaktifkan gitu. Enggak, saya percaya nggak ada yang nggak mungkin bagi yang di atas gitu. Kecuali Anda dalam hati udah ngeblok, kayaknya nggak mungkin. Ya sudah nggak mungkin gitu. Buat saya mah gini, saya tuh tidak akan tunduk sama uang. Karena uang itu cuma benda. Setuju nggak? Uang itu cuma benda. Ngapain kita mengagung-agungkan? Uang itu cuma benda. Jadi nggak usah takut, nggak usah terlalu cinta, ya biasa aja. Kita ngelihat uang itu barang yang normal aja. Makanya saya tuh kalau ngelihat orang yang mikir 100 juta aja takut, kenapa sih sama duit takut gitu? Duit itu kan bukan sesuatu yang perlu ditakuti gitu. Kayak yang, aduh udah nggak usah mikir muluk-muluk. Lah, itu kan cuma benda mati. Kenapa kita makhluk hidup takut sama benda mati gitu? Kita itu derajatnya lebih tinggi dari uang. Jadi ya kalau ngelihat dengar kata-kata 2 miliar, 5 miliar, ya udah aminin aja, senyum, aminin gitu. Kita kan punya Tuhan yang Maha Besar. Ini kan buat yang di atas, saya yakin ini masuk akal kok. Kitanya aja yang pantas atau enggak. Jadi diaminin aja dulu. Nah, 2 miliar, omset. Bukan penghasilan ya, omset. Nah, kalau omset Anda segini, di kedalaman kedua, ingat ya, ini Anda ultimate ya. Berarti keuntungan Anda berapa? Kita ambil aja persentase paling kecil. Fix, ini paling kecilnya segini, paling kecil. Berarti 2 miliar, Anda otomatis tuh. Anda bahkan 400 resellernya belum tentu kenal. Tapi dari penjualan mereka, Anda otomatis dari penjualan yang kedalaman kedua ya, itu dapat 5% minimal, otomatis. Berarti penghasilan Anda berapa? Iya, 100 juta. 100 juta. Amin, amin, amin. Amin. Saya doain orang yang ngomong amin, yang nonton saya bisa dapat 1, 2, 3 tahun ke depan. Amin, amin. Oke. Yang bikin saya semangat ngebangun bisnis ini tetap berjuang itu ketika ngelihat ada member yang makin sukses Pak Bu gitu. Itu bensin saya tuh itu. Oke, yang ketiga. Omset, nanti dulu. Itu kan kedalaman kedua. Ingat batasnya berapa tadi? 3. Kalau Anda ultimate, Anda bisa sampai 3 kedalaman. Tadi kayak distributor, grosir, agen, bisa sampai punya reseller gitu. Jadi Anda tuh kayak distributor, bisa punya 3 kedalaman, grosir, agen, reseller. Nah, logikanya, ini kan tahun kedua ya, misalnya ya. Tahun kedua ya. Nah, 400 reseller Anda di tahun ketiga, bayangin, jadi omset kedalaman pertama kita capai setahun, kedalaman kedua setahun lagi, jadi tahun kedua. Nah, di tahun ketiga, 400 reseller ini bisa dapat berapa reseller yang aktif? Kita anggap aja 20 lagi. Tenang aja, nanti kita kecilin lagi kok, tenang aja. Berarti total Anda bisa punya berapa reseller? Tahun ketiga, 400 reseller, masing-masing 20 reseller, berarti 8.000 reseller. Aminin aja dulu. Itu bukan sesuatu yang mustahil kok. Lah, Abdi udah 80.000 reseller kok. Abdi Zenzo udah ada 80.000 reseller. Jadi bukan sesuatu yang wah, dewa gitu, jenius. Enggak, itu normal kok, tenang aja. Nah, 8.000 reseller, ketika bisa menduplikasi masing-masing 5 juta aja. Next. Berarti omset Anda berapa? Bisa sampai 40M per bulan. Nah, tolong dipahami dulu teman-teman, Bapak Ibu semua. Sebelum Anda termotivasi, saya mau nanya dulu. Anda kebayang nggak di luar sana untuk punya omset 40M per bulan, berapa besar resource yang harus kita punya? Berapa besar karyawan yang harus Anda miliki? Berapa besar resiko yang harus Anda tanggung? Coba dipikirin baik-baik. Di sini, Anda mikirin gaji karyawan nggak? Enggak. Anda mikirin pengiriman nggak? Enggak. Anda mikirin stok barang nggak? Anda mikirin produk launching nggak? Enggak, itu kami semua yang mikirin. Tapi Anda bisa ngedapetin sampai angka segini. Yes, amin. Nah, berarti keuntungan Anda, kalau dari kedalaman ketiga, Anda tahu berapa paling kecil? Dari 40M, kita cepat aja ya. Nggak kecil loh, 40. Next, 40M ini dikali 2%. 2% memang kecil, tapi kan pengalinya besar. Jadi bisa 800 juta per bulan. Amin, amin. Berarti total, 10 tambah 100 tambah 800, Anda bisa dapat sampai 910 juta per bulan. 3 tahun ke depan. Aminin aja dulu. Amin. Nah, sekarang, anggap saja kita sangat pesimis. Mas Alvin, cara ngitungnya masuk akal. Tapi kan ini hitung-hitungan optimis, ideal. Yang namanya bisnis kan jaranglah kita bisa ideal. Setuju. Kan saya juga pebisnis. Oleh karena itu, saya tuh terbiasa mensedikit-sedikitkan. Mengecil-kecilkan tuh udah terbiasa juga. Mikir target terkecil tuh udah biasa juga. Nah, oke. Sekarang saya mau nanya.
cara ngitungnya masuk akal, dan ini kan hitungan fix ya. Ini hitungannya bukan ilusi, bukan tiba-tiba berubah ya, enggak ya, ini hitungannya fix ya, pengali-pengalinya ini fix ya. Nah, angka-angkanya mungkin yang kita naik turunkan. Nah, kita turunin nih. Angka 900-nya mau Anda turunin jadi berapa persen? Mau diturunin berapa persen? Biasanya orang nurunnya berapa sih? 50% Mas. Enggak, kita turunin lebih kecil. Berapa? 10% aja. 10%. Berarti penghasilan Anda 3 tahun ke depan nggak 900 juta, tapi 10%-nya aja. Berarti berapa tuh? 90 juta per bulan. Masih gede juga. Masih besar sekali. Udah diturunin, jadi 90%-nya ngayal gitu. Udah 10% aja akhirnya yang kejadian tuh. Cuma 90 juta per bulan 3 tahun ke depan. Masih masuk akal. Yes. Amin, amin, amin. Dan saya enteng ngomongnya. Kenapa? Karena sekarang member Abdi udah ada nih. Kan Abdi kan sekitar 2 tahunan lebih dikit ya. Jadi yang gabung awal-awal tuh rata-rata memang masih baru-baru, nggak serius. Kita mendapatkan member-member yang serius itu memang di tahun kedua, tahun pertama akhirnya tahun kedua. Nah, sudah mulai banyak member Abdi yang penghasilan puluhan juta, rekor tuh di angka 70, 80, hampir 90 juta per bulan. Kurang dari 2 tahun. Jadi saya tuh pede-pede aja ngomong kayak gini. Anda lihat aja testimoni-testimoni di atas-atas. Oke, itu belum ditambah reward apa segala macam ya. Oke, nah, Mas Alvin itu kan 3 tahun. Kalau mau 2 tahun gimana? Silakan dicatat. Kalau mau 2 tahun gimana? Atau apalagi kalau Anda mau di bawah 2 tahun. Caranya gimana? Kejar 20 resellernya di bawah 6 bulan. Silakan dicatat. Anda punya 20 reseller aktif di bawah 6 bulan. Bisa punya 20 reseller aktif yang punya penjualan masing-masing 5 juta aja. Jualan satu madu atau satu peppermint sehari. Kurang dari 6 bulan. Berarti sebulan 3. Saya mau nanya, dapat reseller sebulan 3 tuh masih masuk akal nggak? Masih. Enggak, itu ekstrim kok. Itu enggak yang luar biasa, enggak yang jenius, harus orang yang jago sales, enggak. Kan ini digital. Anda bahkan bisa punya daftar nama tanpa perlu kenal orang gitu. Sudah dicatat gimana caranya tadi? 20 reseller dicapai dalam waktu sekitar 6 bulan. Ya, telat-telat dikit 7-8 bulan lah. Bisa dipahami? Oke, sip, mantap. Next. Nah, saya mau cepat karena ini ada, nah nih. Ini kayaknya salah nih angkanya, harusnya 5 langkah. Ya nggak apa-apa. 5 langkah membangun aset. Jadi next. Oke, di sini dulu. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua, kan tadi udah dikasih tahu angkanya. Buat teman-teman yang tadi kelewat, tonton ulang nanti. Ini kan bisa ditonton ulang. Dan buat Anda yang belum ngerti hitung-hitungannya, nanti tonton video sistem bagi hasil. Anda ke membership, lihat peluang bulan ini, nanti sekalian tonton video sistem bagi hasil. Ditonton. Yang berharga dari Abdi dan Ezenzo itu sistem itunya. Gini loh, gini. Di luaran sana, kalau Anda diajarin cara jualan online, Anda tuh akan jualan cuma sendirian. Jadi kalau boncos sendirian. Anda ngeluarin uang iklan 1 juta, nggak bisa bangun reseller, Anda cuma diajarin cuma jualan produk. Kalau boncos, ya wes boncos. Di sini Anda bisa punya aset reseller, yang dimana misalnya penjualan Anda pribadi, Anda ngiklannya boncos, tapi Anda punya 100 reseller, itu bisa ngasilin puluhan juta. Kebayang ya maksudnya? Itu loh yang mahal di sini, sistemnya sebenarnya. Nah, makanya banyak orang yang suka banget di Abdi dan Ezenzo. Jadi tolong dipahami ya. Oke. Nah, sekarang Mas Alvin, oke. Kalau soal caranya, Anda kan bisa lihat di video training langkah-langkahnya. Nah, tapi ini saya ingin pertegas 5 langkah membangun asetnya. Kelihatannya normatif, tapi percaya sama saya Pak Bu, enggak. Ini tuh saya ulang-ulang karena ini yang penting gitu. Yang pertama, konsisten belajar dan praktek. Tolong jangan remehkan kalimat ini. Karena kan saya saksi, saya kan bisa ngelihat semua dashboard orang. Saya saksi orang-orang kenapa nih bisa total udah hampir 1 miliar bonusnya selama di Abdi Ezenzo. Kenapa ada yang ratusan juta, tapi kenapa ada yang 0? Kan saya tahu nih data-datanya. Nah, salah satu yang paling ngebedain, tidak bisa dipungkiri adalah konsisten belajar dan praktek. Oke, saya ingin mengeluarkan beberapa kalimat, tolong disimak. Next. Nah, sabar dan konsistensi adalah kunci untuk membangun momentum. Momentum itu penting, karena hasil mulai bergulir, hasil mulai membesar ketika ketemu yang namanya momentum. Next.
Analoginya, pesawat tidak akan mendapatkan momentum dan tidak bisa take off kalau dia gas ngerem pas take off. Pas lagi mau take off, bayangin nih, pesawat nih udah di landasan pacu nih, udah mau take off, pilotnya ngegas, ngerem, terbang nggak? No. Itu udah ilmu alam. Kalau Anda ngegas ngerem, nggak akan terbang. Makanya kalau Anda lihat para pebisnis atau orang-orang yang berhasil di karir, itu mereka tuh ciri khasnya adalah konsisten. Yes, nggak bisa dipungkiri. Anda boleh lihat ciri khas orang-orang sukses. Mereka mungkin sifatnya beda-beda. Mereka mungkin karakternya beda-beda. Ada yang galak, ada yang baik, ada yang suaranya pelan, ada yang suaranya kencang. Tapi sifatnya sama, konsisten. Saya belum pernah ketemu orang sukses yang tidak konsisten di bidang apapun. Seniman, konsisten. Penyanyi, konsisten. Pelawak, konsisten. Pelawak itu, kalau Anda mau tahu pelawak-pelawak legend, dia lagi ketemu masalah rumah tangga, cerai, dia tetap bikin ketawa orang. Konsisten, yes. Dia lagi ada musibah, dia tetap bikin ketawa orang. Musisi, lagi ada masalah mungkin di rumah tangganya, tapi dia tetap menghibur orang, yes, konsisten. Itu yang membedakan kenapa ada orang-orang yang kesuksesannya tuh levelnya kok, ini orang levelnya di atas rata-rata. Orang ngeliat Raffi Ahmad enak banget ya. Anda tuh nggak tahu Raffi Ahmad tuh tiap di kamera tuh selalu seneng, di belakangnya tuh belum tentu selalu seneng. Itulah profesionalitas dia, selalu konsisten. Nah, jadi teman-teman, tolong dipahami. Buat yang belum konsisten, saya menggandeng tangan Anda, merangkul Anda, yuk lebih konsisten. Saya tahu di awal ada pasti yang, aduh belum kelihatan nih hasilnya, aduh susah nih. Di awal mungkin begitu. Tapi nggak apa-apa konsisten. Nah, rumusnya ada nih angkanya. Next. Ada rumusnya. Nah, konsisten untuk paham, terbiasa, dan untuk membangun mindset, itu kalau yang saya pelajari bukunya ya, itu butuh waktu 90 hari. Jadi untuk melakukan kegiatan apapun sampai terbiasa paham dan mindsetnya udah saklek, itu butuh 3 bulan. Jadi, saya tuh selalu, gini, kalau ada yang nanya, Mas, kok saya belum dapat hasil? Anda tahu nggak pertanyaan balik saya apa? Udah praktek seberapa lama? Dan seberapa konsisten? Baru 1 bulan sih, Mas. Ya wes, udah itu jawabannya. Udah praktek dan belajar berapa lama? Baru 2 minggu, Mas. Saya 2 minggu praktek nggak ada hasil, ya udah saya stop. Ya udah itu jawabannya. Ini bukan kata saya, ini kata buku ya. Saya kan belajar dari banyak buku. Jadi untuk konsisten, untuk kebiasaan apapun, khususnya kalau yang levelnya tinggi ya. Bukan kebiasaan cuma bangun pagi gitu, bukan. Tapi kebiasaan untuk membangun sebuah skill. Konsisten untuk paham, terbiasa, dan mindset itu butuh waktu 90 hari. Anda bekerja di atlet gitu. Biasanya untuk membangun kebiasaan pertama tuh ya butuh waktu 3 bulan. Oke, next. Nah, konsisten agar dapat hasil dan hasilnya membesar itu biasanya butuh waktu 6 bulan. Yes, 6 bulan. Mas Alvin lama banget 6 bulan. Gini, saya pengen bikin Anda sadar. Kita itu konsisten sekolah sampai SD aja 6 tahun untuk dapat ijazah SD yang nggak bisa dipakai apa-apa. Itu kita kerjain kok, konsisten untuk dapat ijazah. Untuk dapat sampai SMA 12 tahun. Belum tentu bisa dapat apa-apa. Emang tuh ijazahnya bisa ditukar sama uang jadi duit kan? Enggak juga kan. Gitu. Bisanya ya ditukar sama skill kita gitu. Kita kerja baru bisa dapat uang. Tapi butuh waktu 12 tahun untuk sampai kuliah 16 tahun kalau kuliahnya 4 tahun. Nah, ini cuma 6 bulan. Tidak sesulit, tidak selama yang Anda pikirkan. Corona tuh udah 6 bulan loh. Sadar nggak Anda? Corona tuh ini bulan ke-8. Corona kan mulai bulan ke-3, Maret. Ini udah November. Kayaknya baru kemarin Corona itu. Udah lewat. Kebayang nggak maksudnya? Jadi, nggak lama kok. Oke, next. Ini kalau Anda mau catat, mau Anda capture, boleh ya? Nah, terakhir ini. Konsisten luangkan waktu 1-2 jam per hari untuk belajar dan praktek. Pak, Bu, teman-teman semua, percaya deh, 1-2 jam itu nggak lama. Anda tidak perlu mengorbankan waktu Anda sama keluarga, enggak. Tapi misal bangun lebih pagi,
gunakan waktu-waktu yang lebih maksimal. Nonton drama Koreanya dikurangin gitu. Boleh, tetap boleh, tapi dikurangin. Anda nonton 2 jam drama Korea per hari kan 2 tahun lagi sulit jadi artis Koreanya kan. Ya mending 2 jam dipakai untuk belajar praktek, 2 tahun ke depan punya asetnya gitu. Tetap boleh nonton Korea. Saya orang hobi nonton kok. Jadi tetap nonton, tapi dialokasikan waktunya untuk lebih maksimal bangun aset gitu. Lagian kan ini 1, 2, 3 tahun aja. Setelah asetnya jalan, dia akan terus berkembang gitu. Amin. Oke, next. Saya akan lebih cepat, targetnya 15 menit lagi beres. Yang kedua, nah ini. Bangun hubungan dengan reseller Anda. Yuk, Pak, Bu, teman-teman, Bapak, Ibu semua. Tolong dipahami, di Zenzo, memang sistemnya bisa membuat Anda punya reseller, dan yang ngerawat reseller Anda itu sistem. Jadi Anda bahkan bisa tidak kenal. Bisa. Yang kayak gitu ada nggak? Banyak, beneran. Saya tahu beberapa orang yang penghasilan puluhan juta, dan dia cuma kenal, misalnya resellernya ada sekitar 500 ya. Paling dia kenal cuma 5-10 orang, 490 yang lain dia malas kenalan gitu. Ada penghasilan puluhan juta, ada. Nah, tapi saya juga punya contoh member-member yang resellernya nggak begitu banyak. Resellernya cuma 50-an. 50 itu dikit banget, dia udah 1-2 tahun cuma 50. Tapi penghasilannya juga bisa puluhan juta, bisa belasan sampai puluhan juta. Yang aktif cuma dikit, cuma 10-20. Tapi penghasilannya bisa belasan juta sampai puluhan juta. Kok bisa gitu? Nah, yang kedua ini resellernya dikit, tapi dia bangun hubungan. Nah, ini saya kasih tips buat Anda. Jadi kalau Anda mau, misalnya gini, kan kita sadar diri aja, misalnya masih baru nih, masih dikit mas resellernya, gimana ya dengan dikit reseller masih sedikit, tapi saya mau punya hasil yang maksimal. Ya udah, berarti Anda harus mau sedikit berjuang. Lagian juga berjuang, bukan yang gimana-gimana kok. Anda ya udah bangun hubungan dengan reseller Anda. Next. Nah, paling gampang buat grup untuk komunikasi 2 arah dengan mereka, WhatsApp atau Telegram. Jadi, Anda kan bisa ngelihat profile reseller Anda ya di bagian membership. Nanti kalau nggak ngerti Anda lihat dashboard, cari itunya. Anda bisa lihat profile mereka, diklik, habis itu dapat nomor handphonenya. Habis itu disapa di WhatsApp aja. Halo Pak, misalnya, halo Bu Ani misalnya ya. Halo Bu Ani, saya dengan Alvin gitu. Kebetulan saya lihat Bu Ani itu baru gabung Update Zenzo ya. Kebetulan itu ada di tim saya gitu. Jadi perkenalkan diri ya. Nah, Bu Ani, kebetulan saya punya, nanti kan biasanya ngobrol-ngobrol dulu. Nah, Bu Ani kebetulan nih, saya punya grup untuk bimbingan kepada tim saya. Kalau Bu Ani mau masuk, kabarin ya, nanti di situ saya akan ajarin ini tuh. Pak Bu, biasanya orang digituin seneng banget. Misalnya Anda mikir gini, misalnya ya, Mas, tapi saya sendiri masih gaptek, Mas. Saya sendiri masih nggak ngerti apa-apa. Saya mau ngebimbing apa, Mas? Nah, minimal Anda kan udah lebih dulu nonton video. Kalau ada pertanyaan dari tim Anda, nomor 1 nih, ini saya kasih tahu tipsnya ya, ini nggak ada di slide nih. Kalau Anda orang baru, mau membimbing orang baru juga, bisa nggak? Bisa. Kalau ada pertanyaan, yang penting Anda udah nonton duluan, misalnya dia nanya, Anda bisa jawab, oh pertanyaan Mbak, pertanyaan Ibu ada di video yang ini. Bisa kan? Atau kita kan punya tim support. Anda ditanya sama tim Anda nggak bisa jawab. Ya udah Anda tanya dulu ke tim support kita. Nanti tim support jawab, jawaban itu Anda kasih ke tim reseller Anda. Yang penting reseller Anda jadi lebih senang nggak? Yes. Anda lebih loyal nggak? Mereka lebih loyal nggak? Yes. Anda juga jadi lebih punya banyak teman nggak? Yes. Kan banyak jalan menuju Roma. Atau yang ketiga, makanya cepat-cepat ikut event. Karena ikut event itu, Anda kan dapat komunitas lebih kuat lagi. Anda dapat grup WhatsApp lagi, dapat mentor, yang bisa Anda tanya-tanya juga. Gitu. Jadi buat Anda yang orang baru ngerasa gaptek, tidak perlu takut ngebimbing tim, karena bisa dialihin pertanyaannya. Sip ya? Gitu. Kan nggak ketemuan. Kalau ketemuan baru bingung tuh ditanya-tanya, ini kan nggak ketemuan. Gitu. Oke, itu tipsnya tuh. Jadi, oke, gini aja deh. Kalau Anda percaya sama saya, buat Anda yang udah punya tim, kontak tim Anda. Udah percaya sama saya, kontak tim Anda, bikin grup WhatsApp sekarang ya. Bukan sekarang, maksudnya setelah video ini. Nggak usah ragu-ragu, percaya sama saya, pusingnya tuh di awal doang. Tapi kalau Anda udah punya 20 reseller aktif,
Wah, senyum Pak Bu, itu Anda kemana-mana senyum. Tidur senyum, jalan-jalan senyum, ngelihat di dashboard nambah terus. Wah itu senyum. Amin, 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 amin. Tuh, jadi benar, udah percaya sama saya, udah takut-takut sedikit nggak apa-apa lah, gitu. Tapi dilakuin. Jadi nanti setelah acara ini, Anda kalau udah punya tim, Anda lihat di membership, lihat nomor handphonenya, coba kontak. Misalnya, Mas, tapi dia udah lama nggak aktif. Ya nggak apa-apa, hubungi aja. Ruginya apa sih menghubungi? Resikonya apa sih? Paling dia bilang, ya Mas saya sibuk jadi nggak bisa jalan, nanti dulu deh saya aktifnya. Paling digituin doang. Emang kenapa sih? Tapi kalau misal tiba-tiba dijawab, wah ini Mas yang tunggu-tunggu, mau Mas? Anda dapat aset loh itu. Jangan meremehkan 1-2 orang. Anda kalau dapat 1 orang, 1 reseller Anda kayak Mas Fajri, bisa punya 2.000 reseller di bawahnya. Jadi 1 orang itu di Ezenzo dan Abdi berharga karena sistem online. 1 bisa berbuah jadi 1.000 gitu. Oke, next. Jadi setelah ini ya, udah percaya deh, enjoy aja, nikmatin aja, nggak usah takut-takut. Nah, detailkan apa saja di grup itu, didetailkan apa saja yang mereka harus lakukan. Ini garis besarnya. Next. Jadi boleh dicatat, boleh di-capture. Next. Tonton video training dan penjelasan produk. Jadi arahkan mereka untuk terus menonton video training. Jadi sebenarnya itu di awal tuh Anda nggak bakal ngajarin banyak hal. Anda tuh cuma, udah ditonton belum video satunya? Yuk, ada yang ditanya nggak? Apa yang mau ditanya? Yuk kita bahas bareng gitu. Jadi Anda tuh nggak ngajarin sebenarnya, tapi nonton, diskusi. Jadi sama-sama belajar. Apalagi kalau Anda punya tim resellernya udah lumayan banyak, nanti bisa saling bantu jawab. Jadi arahkan tim Anda, dan termasuk Anda ya, kalau Anda belum menonton video training dan penjelasan produk dengan lengkap, tonton. Yang kedua, ini F-nya kurang 1, ajak praktek traffic gratis dan berbayar. Kalau misalnya belum mampu yang berbayar, gratis dulu. Itu. Dia di setting. Kalau nggak bisa ketemuan, Zoom. Wow, ini seru nih. Ini waktu belum ada corona, semoga segera usai corona. Di tiap kota di Indonesia, kita tuh punya komunitas yang tidak digerakkan. Jadi emang inisiatif. Jadi misalnya member Purwokerto itu ada tuh seminggu sekali tuh saling ketemuan gitu. Dan memang ada juga tim-tim yang memang udah inisiatif, yang dari awal bangun tim, dia udah bangun grup WhatsApp. Yang siapa di Jakarta, yuk seminggu sekali yuk ketemu, nongkrong-nongkrong sekaligus belajar, praktek. Wah itu kan asik ya, udah nongkrong, kenalan sama teman baru, resellernya jadi jualan, jadi aset. Asik ya. Nah yang ketiga, next. Coba produknya. Nah, ajak untuk mencoba produknya. Mencoba produknya, percaya sama saya Pak Bu. Semua resellers yang penghasilan besar-besar, itu tuh semuanya penyuka produk. Mungkin nggak semuanya, tapi beberapa produk yang andalan dia pasti punya. Oke, terus nah, ajak mereka untuk menawarkan ke teman atau keluarga dekat. Itu dulu. Jadi, kenapa ini penting? Nah, ini kuncinya nih. Reseller Anda akan lebih semangat kalau dia segera merasakan hasilnya. Harus diakui, hasil tercepat kalau kita jualan ke teman atau keluarga dekat. Entah ajak mereka jadi reseller atau tawarkan produknya. Yes. Tolong dicatat itu baik-baik. Reseller Anda akan lebih semangat kalau mereka dapat hasil lebih cepat. Makanya tipsnya adalah tawarin langsung ke teman atau keluarga dekat. Jadi di luar traffic gratis yang posting WhatsApp, ini saya punya beberapa tim di Abdi Ezenzo, ada beberapa tim yang dia tuh setiap ada member baru langsung diarahkan untuk ya udah coba tanyain ke teman-teman dekat atau keluarganya butuh produk yang mana, kamu tawarin itu gitu. Nah, jadi dalam 1-2 hari si timnya itu udah punya omset. Udah dapet lah uang 50-100 ribu. Nggak gede, tapi langsung dapet. Dan itu secara psikologis. Ih beneran dapet ya, gitu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi 4 hal ini yang bisa Anda arahkan ke tim Anda. Dan kalau Anda belum melakukan 4 hal ini, ya udah Anda juga ngelakuin ya. Jadi kalau Anda belum melakukan 4 hal ini, langsung dilakuin juga. Oke, next. Nah, kok bangun lagi? Next. Oh ini intinya, sir. Ini bukan yang di sini, harus ini. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Next. Ini kayaknya salah penempatan slide, tapi ya udah nggak apa-apa. Next. Nah, ini sedikit berita ya. Jadi udah bisa
umroh lagi, ya mungkin kita pun baru berangkat tahun depan, nanti kalau Anda dapat reward Holy Land Trip, jadi buat yang impiannya umroh, wah nih jalannya udah ada, udah dibuka lagi, protokolnya juga aman kalau yang saya lihat-lihat, karena nggak mungkin nggak aman kalau dibuka gitu. Next. Nah ini contoh tim-tim yang dapat reward, ada yang umroh, ada yang laptop, ada yang handphone, ada yang emas, banyak sekali ya. Nah jadi teman-teman Bapak Ibu semua bayangin kalau Anda bisa dapat ini beserta tim Anda juga. Waduh. Kalau yang lebih canggih, itu mereka mikirnya bukan dapat reward untuk diri sendiri. Yang lebih canggih tuh, mereka tuh mikirnya gimana caranya timnya resellernya dapat reward. Karena kalau reseller Anda dapat reward, bonus Anda tuh udah pasti puluhan ratusan juta. Udah percaya sama saya gitu deh. Kalau tim Anda dapat reward umroh, apalagi umroh bisa 1-2 orang, itu pasti penghasilan Anda gede sekali. Oke, next. Nah, pahami dan coba semua produk. Penting untuk memahami semua produk yang ada. Next. Next. Terusin aja. Ini jangan bosan ya dengar saya ngomong ini ya. Dipahami baik-baik. Keuntungan yang akan Anda rasakan ketika paham produk. Nomor 1. Lebih cepat menjawab pertanyaan dari konsumen. Jadi kalau konsumen nanya, Anda tuh nggak jadi konsumen lebih yakin. Yang kedua, bisa memberi solusi yang lebih tepat terhadap keluhan konsumen. Kalau Anda salah ngasih produknya keluhannya belum tentu terbantu, jadi nggak ada repeat order. Jadi pastikan Anda paham produknya. Kalau untuk pencernaan apa ya, Anda ngasihnya misalnya malah yang tidak berhubungan sama pencernaan. Dia beli sih, bagus sih, tapi kan tidak ngeberesin masalah pencernaan dia, jadinya nggak ada repeat order dan bahkan mungkin nggak percaya lagi. Nah, yang ketiga, bisa meningkatkan kepercayaan diri ketika promosi. Kalau Anda udah nyoba semua produknya dan udah ngerasain manfaatnya, otomatis lebih percaya diri. Yang keempat, bisa posting yang real dan membuat konsumen lebih tertarik. Saya nggak akan pernah bosan. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu semua, pastikan Anda terbiasa posting yang real. Yang real. Anda follow Instagram saya atau Ezenzo, kalau Anda mau lihat Instagram saya @alvinjoner, itu saya sering nge-repost member yang menurut saya postingannya bagus. Dan ciri khasnya adalah mereka posting yang real. Ada yang posting madu dimakan, madu dicampur roti, ada yang posting koleksi-koleksinya, ada yang posting lagi minum black seed, kayak gitu-gitu lah. Ada yang posting diffuser, nah ini raja segala raja alat bantu. Tolong didengarin baik-baik, mungkin Anda belum begitu serius, mungkin Anda belum begitu percaya, tapi khusus untuk yang satu ini please, buat Anda yang belum punya diffuser, segera miliki diffuser. Dan kalau bisa miliki diffuser yang remote. Karena itu secara data, alat bantu paling bagus untuk closing. Jadi itu yang Anda videoin tuh sambil Anda nyalain gitu, kayak gini. Kan canggih tuh, dimatiin, dinyalain pakai remote, ganti warna, ya kayak gitulah, gitu. Keren. Habis itu asapnya bisa dibesarin gitu, uapnya bisa dibesarkan. Jadi pasti Anda punya diffuser. Jadi Anda posting yang real. Anda lihat aja di Instagram saya. Sama satu nih saya tiba-tiba keinget. Ada satu produk yang mencuri perhatian, yang kita sendiri tidak sangka ini akan masuk peringkat 3 atau 4. Buat Anda yang belum tahu, kita sedang promo madu gentleman. Ini sekarang ada di peringkat 3 sampai 4. Dulu ini paling ada di peringkat, kalau lagi imbang ya, semuanya paling ada di peringkat 12 atau 13. Tiba-tiba ini ada di peringkat 13 sampai 14. Wah, ini mantap sekali nih, madu gentleman. Dan ini tidak harus untuk vitalitas pria ya, tapi ini juga bagus untuk apa? Untuk kebugaran atau imun. Anda bayangin ya, dalam madu ini tiba-tiba jadi, ya apa-apa lah. Ini kan hubungannya sama produk. Di dalam satu madu gentleman ini, ada banyak bahan ekstrak luar biasa. Madu apis, sari buah kurma, ekstrak purwoceng, ekstrak ginseng, ekstrak pasak bumi, royal jelly, cabai jawa, cengkeh, minyak habatus sauda, dan propolis di dalam satu madu ini. Yes. Dan madunya, harganya untuk reseller di bawah 200.000. Wah, ini murah sekali. Oke, next. Nah, efeknya membuat konsumen lebih percaya. Oke, next. Yuk. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh-contoh postingan-postingannya. Kan enak nih kalau posting kayak gini. Anda kalau posting kayak gini, konsumen Anda juga jadi lebih
jadi lebih percaya. Bisa dipahami ya? Oke, next. Nah, ini contoh-contohnya. Kan enak nih kalau posting-posting seperti ini. Oke, next. Udah nggak usah itu, next aja. Oke, yang keempat. Nah, ini saya cepat aja mengikuti semua event. Pak, Bu, teman-teman semua, saya udah ngomong ini berkali-kali, semua orang yang cepat di Abdi adalah orang-orang yang ikut semua event. Next aja. Kopdar, buat Anda yang belum ikut Kopdar, segera Kopdar karena Kopdar bisa membuat Anda praktek teknik dasar. Dan yang paling penting tadi yang saya bilang, kalau Anda ikut event, Anda dapat komunitas, yaitu Anda dapat grup WA untuk diskusi dengan para member lainnya. Jadi itu grup ya, bukan channel. Jadi bisa saling diskusi, dan ada mentor di situ yang akan nambah untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi tidak tergantung sama tim support. Jadi bisa ada di grup itu, enak banget. Ada mentor tambahan dari kita. Oke, yang kedua, workshop Ezenzo bikin-bikin. Tadi kalau Anda mau lebih paham tentang produk, mau bisa bikin produk-produk baru, krim atau sabun organik, krim yang dicampur sama essential oil. Nah, ikut di workshop Ezenzo bikin-bikin. Next. Training FB Ads part 1. Kalau Anda mau serius untuk belajar traffic berbayar, ya udah ini wajib. Wajib. Kalau Anda mau mulai belajar traffic berbayar, ini wajib. Pak, Bu, teman-teman semuanya, saya serius ya. Saya tuh ikut training Facebook Ads itu 8 juta, 12 juta. Ini Anda cuma registrasi 100.000. Ya ada sih uang komitmen 500.000, tapi itu dibalikin kalau Anda ikutan dan praktek. Dibalikin uangnya, tenang aja. Itu. Nah, ini cuma 100.000 gitu. Cuma 100.000 registrasi. Terus Anda mikir, kalau lagi nggak ada corona, itu tren FB Ads-nya 2 hari tatap muka. Jam 9 sampai jam 5. Waduh, itu kurang luar biasa apa coba fasilitas ini. Yang keempat, training FB Ads part 2. Nah, Anda akan diajarkan cara membuat sampai web, landing page, domain, hosting, pixel, itu semuanya diajarin. Jadi silakan diikuti. Next. Oke, yang kelima, nah ya udah ini jelas. Manfaatkan semua promo dan dapat reward. Promo itu dibuat dengan 2 kepentingan. Next. Untuk Anda, agar bisa punya koleksi produk lengkap dan super hemat bahkan gratis. Dan yang kedua, untuk konsumen Anda. Jadi Anda bisa nawarin mereka belinya lebih cepat. Bonus Anda jadi lebih besar. Jadi Anda kalau ngelihat ada konten promo, jangan Anda anggap itu buat diri Anda, enggak. Itu dipakai itu untuk konsumen Anda. Jadi promo buy one get two, Anda mikir ngelihat, lagi nggak ada budget, nggak usah dulu. Jangan, itu kontennya buat Anda sebar, buat konsumen Anda lebih tertarik, bonus Anda besar gitu. Oke, next. Nah, jadi kami rela berinvestasi besar untuk Anda, makanya kami buat berbagai promo. Ini sebenarnya penjualan semakin membaik, tapi ya saya udah ngasih tahu kisi-kisinya. Di 2021 kita akan gila-gilaan lah istilahnya, akan penetrasi pasar lebih dalam. Jadi kami ingin Anda punya produknya dari sekarang, makanya kami rela berinvestasi untuk bikin 3 promo sekaligus. Promonya apa? Silahkan lihat di video terbaru November. Oke, next. Nah, ini sedikit update promo, sedikit aja, nggak semuanya saya kasih tahu. Next. Next. Nah, ini ada promo paket. Ini promo paket seperti ini belum pernah. Teman-teman tolong diperhatikan. Promo paket seperti ini sebelumnya belum pernah. Paket beli 2 produk A, dapat 2 produk B, itu sebelumnya belum pernah. Dapat nih, dan ini yang bestseller nih. Bisa dipahami ya. Jadi silakan diborong. Sedikit kisi-kisi yang paket yang slimming hampir habis. Jadi silakan digeber. Oke, next. Nah, ini juga menarik sekali nih. Kalau Anda belanja 600.000, Anda dapat 1 produk Cheer Up Essential Oil seharga 250.000. Enak banget kan? Di luar buy one get two ya. Jadi misalnya, Mas, kalau saya beli 3 lavender buy one get two kan berarti saya dapat 6. Iya, benar. Terus dapat 1 essential oil lagi, Cheer Up. Yes. Cheer Up ini adalah blend orange atau jeruk, lemon, dan lang-lang. Jadi udahlah dapat buy one get two plus dapat 1 produk ini pula. Wah, asik banget lah. Oke, masih ada lagi nggak? Next. Nah, jadi udah itu aja teman-teman, Bapak Ibu semua. 1 jam 20 menit. Semoga ini membuka cakrawala Anda, membuka sudut pandang Anda tentang Abdi dan Ezenzo.
sayang sekali kalau Anda di Abdi dan Ezenze cuma iseng-iseng. Karena kita ngasih semuanya, kita ngasih semua ini dengan semua fasilitas. Kebayang nggak? Kita kasih reward-nya, kita kasih promonya, kita kasih kontennya, kita kasih trainingnya, kita kasih mentornya. Jadi buat beberapa orang, karena kita kasih semuanya dan gabungnya cuma 100.000, itu diremehkan. Ah ya udahlah, ntar aja. Di luar sana kalau Anda mau dapat satu layanan full kayak gini, mungkin Anda harus bayar berapa puluh juta. Di sini tuh semuanya dikasih. Jadi sekali lagi teman-teman semua, buat Anda yang belum memanfaatkan promo buy one get two, atau gampangnya buat yang belum nonton video November, silakan ditonton. Dan semangat, ayo kita sama-sama bangun aset. Saya ingin akhir tahun 2020 Anda termasuk jadi orang-orang yang sudah menerima reward motor, reward emas, atau reward umroh, dan bisa dapat beberapa, amin. 1-2 tahun ke depan aset Anda udah jadi bisa dapat 10 juta, 20, 50, bahkan 100 juta per bulan. Amin. Amin, amin. Sip, itu aja dari saya teman-teman, Bapak Ibu semua. Dimanfaatkan ya semua promonya ya. Promo madu, essential oil, promo paket, promo upgrade, promo 600.000 dapat cheer up, silakan dimanfaatkan. Kita rela berinvestasi untuk Anda, silakan dimanfaatkan. Sip, itu aja. Saya langsung tutup aja ya, Mbak Pipit ya, biar segera. Tadi kita sudah buka dengan doa, sekarang ada baiknya kita tutup dengan doa juga. Kita doakan yang kusuk agar semua yang kita impikan bisa terwujud. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, sip, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Dadah.